Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Tentunya baik-baik saja dan semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kalian nampak asing melihat wajah saya di layar kaca Duta Televisi ini. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Abdi Maulana dan saya ditunjuk sebagai host salah satu program baru di Duta Televisi, yaitu History, memetakan masa lalu. Program History ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi mengenai sejarah dan juga budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu dosen muda Universitas Negeri yang ada di Banjarmasin dan juga salah satu pegiat sejarah di Kalimantan Selatan. Langsung saja kita sapa Bung Arli. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Bung Abdi, selamat malam. Kesibukannya apa sekarang? Sekarang kesibukannya ngajar, menulis, juga meneliti gitu. Tentunya masih tetap dengan tema sejarah. Setahu saya Bung sudah menjadi seorang bapak ya? Ya, baru. Saya kira cuman mengurus anak di rumah. Enggak juga gitu. Nah, jadi langsung saja kita ke temanya. Untuk episode pertama ini kita akan membahas suatu benda. Sebagian besar mungkin orang sudah mengetahuinya di Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan ini biasa disebut dengan batsal. Nah, jadi bendanya ini seperti ini, dibungkus kain hitam. Nah, nanti mungkin dijelaskan lebih detail atau lebih rinci oleh Bung Arli. Nah, jadi baik, kita langsung ke pembahasannya. Jadi mengenai batsal ini kira-kira fungsinya itu untuk apa? Oke, terkait fungsi ya, ini sebenarnya bermacam-macam. Pertama, bisa jadi dia adalah sarana perlindungan diri, sarana pertahanan gitu. Juga bisa sarana penglaris dan juga sarana untuk menarik lawan jenis gitu. Jadi banyak fungsi gitu. Nah, terkait dengan batsal ini, kalau di dalam sejarah gitu ya, Museum Kaiti Alfi di Leiden ini pernah mewartakan bahwasanya mereka pernah mempunyai 6 koleksi jimat batsal yang pernah digunakan Pangeran Antasari, Pangeran Aminullah dan Pangeran Tuanku Ibrahim, dan batsal itu digunakan dalam Perang Banjar. Juga batsal yang ada di Museum Wasaka, koleksi Museum Wasaka itu juga digunakan untuk sarana pertahanan ya, yang mana batsal tersebut digunakan ketika perang melawan Belanda di era revolusi fisik tahun 46 sampai 49. Saya rasa seperti itu. Ya, menarik sekali pembahasannya tadi. Jadi jimat itu sebenarnya seperti apa? Baik, maksudnya mungkin terkait dengan latar belakang jimat ya. Oke, sebenarnya jimat ini sudah ada jauh di era purba. Tepatnya itu di masa Megalitikum ya, zaman batu besar gitu. Dimana pada waktu itu Homo sapiens itu membuat benda-benda kebudayaan, maksudnya dengan menggunakan batu-batu besar seperti menhir, punden berundak ya. Nah, yang mana kalau misalnya ya fungsi punden berundak itu untuk sanggar pemujaan. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya pada masa Megalitikum ini sudah muncul yang namanya religi. Nah, termasuk juga benda-benda yang agak kecil gitu pada zaman batu besar ini. Para ahli arkeologi ini mendefinisikan sebagai manik-manik ya, yang mana manik-manik ini fungsinya adalah sebagai jimat. Nah, jimat penangkal bahaya. Contohnya pernah satu kejadian ini dijelaskan oleh para arkeologi di National Geographic, bahwasanya mereka menjelaskan bahwa jimat ini tercipta karena kondisi manusia yang tidak bisa mengontrol kekuatan yang ada di luar dirinya. Maksudnya kayak kekuatan alam nih kan, misalnya kayak petir nih.
suatu hari petir itu menyambar sebuah pohon lalu terbakar. Nah, sebagai manusia tentu saja, tentu kekuatan seperti ini berada di luar dari diri saya dan tidak bisa kita kontrol gitu. Dan tentu saja ini mengancam nyawa. Nah, akhirnya agar petir itu tidak lagi mengancam nyawa, maka dibuatlah sebuah benda khusus yang mereka percayai untuk menangkal bahaya ini. Nah, konsep seperti ini kita namakan dengan jimat. Saya rasa ini adalah latar belakang jimat. Nah, sepengetahuan saya, jimat itu sering bertuliskan simbol-simbol dari salah satu agama tertentu. Nah, jadi apakah jimat itu ada kaitannya dengan agama? Baik, berdasarkan perkembangan ya, ini hampir seluruh budaya di dunia ini mendapat pengaruh langsung dari agama, khususnya agama Samawi gitu. Yahudi, Kristen, Islam gitu ya. Khususnya ini yang akan saya kasih contoh ini adalah agama Islam, karena saya sendiri adalah Muslim gitu ya. Nah, terdapat pergeseran makna sih sebenarnya. Ketika agama Islam masuk, otomatis jimat ini juga mendapat warna dari Islam itu sendiri. Misalnya, yang asalnya jimat itu adalah sebagai benda yang mampu menangkal dari segala mara bahaya, bergeser nih menjadi sarana atau semacam doa yang dimaterialkan atau doa yang dibendakan, kemudian benda tersebut mampu menangkal mara bahaya di situ gitu. Artinya di sini pergeserannya terletak pada hakikat dari jimat itu sendiri. Dari hakikat yang sifatnya itu adalah benda yang mampu, ini doa yang mampu gitu. Saya rasa itu pengaruh agama dalam konteks jimat ya. Nah, satu lagi saya teringat cerita terkait dengan Khalid bin Walid ya. Dalam sebuah peperangan namanya perang Yarmuk gitu, dia pernah kehilangan penutup kepala ya. Usut punya usut, ternyata penutup kepala itu begitu penting bagi Khalid bin Walid ya. Karena dia adalah seorang panglima perang gitu ya. Dia perintahkan seluruh pasukannya untuk mencari penutup kepala tersebut. Namun ternyata nggak ketemu gitu ya. Akhirnya si Khalid bin Walid ini bercerita bahwasanya penutup kepala itu adalah benda keberuntungannya, di mana dia pernah menyimpan rambut Rasulullah di penutup kepala itu. Dan ketika dia membawa penutup kepala itu dalam setiap medan laga peperangan, dia selalu memenangkan gitu. Saya rasa ini adalah konsep yang mendekati dengan jimat. Dalam Islam ini namanya, khususnya Islam tradisional ya, ini namanya konsep tabaruk, yaitu mengambil berkah dari sesuatu benda yang ada hubungannya dengan, kalau dalam kisah ini adalah Rasulullah gitu. Nah, artinya konsep tabaruk dengan konsep pemakaian jimat ini berdekatan gitu. Saya rasa itu. Nah, selanjutnya untuk jimat itu sendiri apakah ada jenis-jenisnya? Baik, mengenai jenis ya, jimat itu sebenarnya terdiri 4 jenis. Yang saya ketahui ini ada 4 jenis. Pertama, jimat alfabetik, kemudian jimat numerik, jimat piktoral, dan jimat kombinasi. Yang mana referensi dari pembuatan keempat jimat ini berakar, kalau dalam Islam ya, berakar dari sebuah kitab hikmah, dari beberapa kitab hikmah maksud saya. Satu di antara yang saya ketahui itu adalah kitab Al-Awfaq karya Imam Al-Ghazali gitu. Nah, pertama jimat yang alfabetik ya. Jimat alfabetik ini terdiri dari huruf hijaiyah, huruf Arab gitu ya, yang memiliki bilangan gitu, bilangan-bilangan tertentu gitu. Nah, misalnya alif ini 1 dan sampai seterusnya. Tetapi pada penyebutan di kitab Al-Awfaq ya, ini bukan huruf hijaiyah namanya, tapi huruf al-jumal. Nah, jadi huruf ini ketika dikombinasikan dengan huruf-huruf lainnya, ini membentuk bilangan hasil, yang mana hasil tersebut mempunyai khasiat tertentu. Nah, begitu juga dengan jimat yang numerik. Dia berupa angka-angka Arab yang disusun sedemikian rupa. Bisa jadi bentuknya persegi 3x3, 7x7, yang mana setiap sisinya itu ketika dijumlahkan sama gitu. Yang mana kombinasi angka ini menimbulkan khasiat-khasiat tertentu, fungsi-fungsi tertentu. Juga jimat
yang sifatnya piktoral atau gambar gitu ya, dimana sering pada jimat itu muncul gambar pedang ya, gambar bintang, kemudian gambar singa, atau mungkin yang sering dianggap kontroversi itu adalah gambar bintang Daud ya, bintang Daud, yang mana kalau bintang Daud itu sangat-sangat identik dengan Yahudi, padahal tidak ya. Saya kasih contoh misalnya di tameng kerajaan Mughal, yang mana rajanya, satu di antara rajanya itu adalah Akbar Khan ya. Di tameng pasukan Mughal itu terdapat bintang Daud gitu, yang mana simbol dari bintang Daud ini bermakna keseimbangan gitu. Nah, di dalam jimat itu sendiri, dalam kitab Al-Awfaq juga terdapat bintang Daud yang fungsinya sama kurang lebih, yaitu keseimbangan. Nah, terakhir ini adalah kombinasi jimat yang berupa huruf ya, berupa angka, berupa gambar, seperti yang biasa kita lihat di jimat tambang liring kan. Pernah lihat ya tambang liring? Ada gambar wayang, bidadari berpayung itu naga, kemudian ada huruf, angka, dan tentu saja di sana ada tembangnya. Tembang atau lagu-lagu yang mengandung mantra tertentu gitu. Saya rasa itu. Nah, selanjutnya untuk jimat batsal itu sendiri masuk jenis yang mana? Baik. Tahan dulu Bung Arlong. Jangan kemana-mana pemirsa, karena ada commercial break yang mau lewat. Baik, terima kasih Anda masih bersama History, memetakan masa lalu. Nah, langsung saja Bung Arlong ke pembahasan kita tadi. Oke. Berkaitan dengan batsal ya, masuk kategori mana? Berdasarkan pengamatan saya, batsal ini termasuk sebenarnya ya kategori campuran, tapi tidak menutup kemungkinan batsal ini juga termasuk kategori jimat numerik, jimat alfabetik, dan juga piktoral. Saya rasa seperti itu. Nah, jadi untuk asal muasal batsal itu sendiri bagaimana? Oke, terkait asal muasal sebenarnya ini agak sulit untuk memaparkannya gitu ya, karena sumber sejarah tertulis ini tidak ada gitu. Hanya saja ini masih tersisa sumber lisan gitu ya. Kalau melihat dari asal katanya ya, batsal ini sangat dekat dengan kata fatsal dalam bahasa India gitu. Bahasa India, Sanskrit ya, Sanskerta, bahasa India yang sering digunakan dalam kitab-kitab agama mereka gitu. Nah, sangat dekat dengan kata fatsal sendiri. Nah, fatsal sendiri ini berarti penyayang. Iya. Dan nama fatsal ini sendiri, kata fatsal ini sendiri sering disematkan dalam nama orang India. Kalau tidak salah kasta Waisya ya. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan India ini, kalau terkait dengan asal usulnya ada dua hipotesa. Saya mungkin memaparkan keduanya gitu ya. Pertama, bahwasanya batsal ini berasal dari dunia Melayu, yang mana pada waktu itu pada sekitar abad 15 sampai abad 17 ya, tanah Melayu atau Selat Melaka itu sangat ramai dikunjungi baik pedagang Cina maupun pedagang India. Nah, dalam konteks ini kan kita India kan, orang-orang India membawa fatsal itu sendiri ke tanah Melayu. Akhirnya ini diadopsi oleh orang-orang Melayu itu sendiri. Kita tahu bahwasanya orang Melayu ini agamanya mayoritas adalah agama Islam gitu ya. Akhirnya antara fatsal orang India dengan agama orang-orang Melayu ini saling berakulturasi, saling bercampur gitu ya. Nah, karena mobilitas orang Melayu ini memiliki jejaring dagang yang
sangat luas gitu ya. Akhirnya Batsal ini dibawa kemana-mana termasuk ke Tanah Banjar. Akhirnya di Tanah Banjar Batsal ini diadopsi lagi oleh orang-orang setempat. Itu hipotesa pertama. Nah, kemudian hipotesa kedua, Batsal ini dibawa sendiri oleh orang India bagian selatan khususnya, atau bisa kita kenal dengan orang-orang Gujarat ya. Dalam sejarah Banjar gitu ya, orang-orang Gujarat ini tercatat pernah menjadi pejabat penting di kerajaan tersebut gitu. Contohnya Godja Babo ya, yang pernah menjadi Syah Bandar era Sultan Suryan Shah di Queen gitu. Ya, sekitar abad 16 ya. Hipotesa ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi Batsal itu dibawa oleh orang-orang Gujarat tersebut ke Tanah Banjar gitu, hingga orang-orang Banjar mengadopsi Batsal itu. Saya rasa dua hipotesa itu yang bisa menunjukkan asal-usul dari Batsal itu sendiri. Jadi Batsal tadi erat kaitannya dengan perdagangan dan juga orang India. Kalau berdasarkan bukti jelas seperti itu gitu. Ini berdasarkan bukti ya, dan masih bersifat hipotesa. Gitu. Iya, jadi pengaruh dari India seperti itu. Oke. Nah, untuk bendanya ini sendiri, dari kain hitam, apa yang ada di dalamnya, mungkin Bung Arlong bisa sedikit mendeskripsikannya. Oke, terkait isinya ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sebagian besar itu berupa tulisan gitu ya, berupa tulisan, kertas yang diberi rajah tertentu gitu ya, atau juga bisa berupa rempah-rempah, dedaunan, kayu, atau benda-benda yang mungkin dianggap bertuah gitu. Nah, mengenai bentuknya sendiri seperti yang kita lihat ya, ini memiliki banyak lipatan gitu ya, yang mana lipatan ini menunjukkan kekuatan dari Batsal itu sendiri, entah itu tuah maupun khodam gitu ya. Semakin banyak lipatan, semakin banyak pula kekuatan tuahnya atau pula khodamnya. Oh, ini lipatan yang ini? Iya, biasanya jumlah lipatan ini selalu ganjil ya. Kalau nggak 1, 3, 5 sampai 99 gitu. Ini kalau tidak salah 21. 21 berarti ganjil kan? Iya. Oke, saya lupa menanyakan. Dari mana Anda mendapatkan jimat Batsal ini? Nah, untuk jimat Batsal yang saya punya ini pemberian dari keluarga. Nah, makanya saya simpan, dan juga saya namanya kita orang Banjar kan, janganlah dilupakan budaya kita ini, walaupun kita tidak menggunakannya atau apa, yang penting kita mengetahuinya seperti itu. Oke, saya rasa apa yang Anda lakukan ini adalah cerminan dari realitas sosial ya. Bahwasanya orang sekarang ini masih saja mempercayai jimat Batsal. Padahal era-era perang ya, baik itu perang Banjar maupun perang era revolusi fisik, itu sudah berlalu gitu. Artinya apa? Di sini orang Banjar masih mempertahankan mentalitasnya dulu. Dengan kata lain maksud saya bahwasanya orang Banjar ini sebenarnya mobile gitu, perginya kemana-mana. Kalau masa dulu kan orang Banjar ini berdagang ngelanglang buana ke luar Kalimantan sampai ke Malaysia ya, dan mereka tentu saja membawa jimat Batsal sebagai piranti keselamatan gitu, untuk jaga-jaga. Nah, sekarang saya rasa lebih komplit lagi ya, lebih komplit lagi gitu. Karena orang Banjar bukan hanya berdagang atau madam ke benua orang, tetapi ada juga yang istilahnya kuliah mungkin ke Jogja gitu ya, ke Jakarta, bahkan ke luar negeri gitu. Tentu saja untuk menjaga keselamatan mereka, berdoa saja tidak cukup. Butuh jimat Batsal untuk menunjang atau mengokohkan dari doa itu sendiri sebagai alat keselamatan gitu. Ya, mungkin kita bisa menganalogikan pemakaian jimat Batsal ini seperti perempuan yang menggunakan lipstik ataupun bedak ya. Walaupun perempuan itu sudah cantik dari sananya gitu ya, terlebih dulu, tetapi ketika dia memakai bedak, memakai lipstik, rasa percaya dirinya itu semakin kokoh. Saya rasa ini adalah dimensi lain terkait dengan penggunaan jimat Batsal. Menarik sekali penjelasannya Bung Arlong. Jangan kemana-mana pemirsa, karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Tetap di History, memetakan masa lalu.
Terima kasih Anda masih di History, memetakan masa lalu. Nah, baik Bung Arlong, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Yang selanjutnya adalah jimat batsal itu sendiri. Biasanya yang membuatnya itu siapa? Oke, terkait dengan pembuat ya, ini tentu saja seperti yang sudah saya sebutkan, adalah orang yang mampu memahami makna dari kitab Al-Awfaq gitu ya. Tentu saja ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang cukup tinggi gitu ya. Orang alim, orang yang memiliki memiliki hati yang bersih gitu ya. Hati yang bersih. Nah, ketika pembuatan jimat batsal itu sendiri, orang yang si pembuat ini gitu ya, ini harus melakukan puasa untuk menekan hawa nafsunya. Ini kan ini juga termasuk dalam rangkaian kebersihan hati gitu, agar hatinya bersih. Ketika si pembuat ini membuat batsal ya, terutama ketika dia menulis, maksud saya, dia selalu menggunakan satu tarikan nafas. Itu hakikatnya dia memasukkan kekuatan atau power atau doa ya, dengan di setiap huruf atau setiap angka atau setiap simbol yang ada dalam batsal itu sendiri. Nah, itu yang terkait dengan pembuat. Kemudian terkait dengan penggunaannya lagi ya, biasanya penggunaan batsal itu sendiri dilekatkan pada bagian tubuh tertentu, bisa pada dijadikan kalung gitu ya, kemudian diikatkan di pinggang ataupun disimpan dalam dompet gitu. Namun jangan sekali-kali dibawa ke tempat semisal kamar mandi atau toilet. Kalau kata orang Banjar nanti itu doanya ruah gitu ya. Karena ada tulisan-tulisan atau simbol-simbol tadi kan. Karena dalam batsal itu sendiri kan memuat nama Allah dan itu merupakan doa gitu ya. Ya, menarik sekali pembahasan kita mengenai jimat batsal ini. Sepertinya dengan waktu singkat seperti ini tidak cukup memaparkan semua mengenai jimat batsal ini. Oh ya, mungkin satu lagi. Apa yang saya telah paparkan ya, ini semata-mata hanya untuk menambah wawasan, referensi terkait dengan, ini saya sebut sebagai sejarah kebudayaan ya, sebagai khasanah lokal, agar kita sama-sama bisa mengetahui bagaimana sih dimensi kebudayaan material kita yang terkait dengan khususnya ya pada hari ini kita membahas jimat batsal gitu. Tentunya sayang sekali kita sebagai generasi muda melupakan, walaupun kita tidak menggunakan. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui sejarah dan budaya yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pada episode kali ini mengenai jimat batsal itu sendiri. Baik Bung Arlong, sepertinya kita harus berpisah karena kita sudah masuk segmen terakhir. Terima kasih sudah menyimak kami dari awal sampai akhir. Nantikan episode selanjutnya masih bersama saya dan Bung Arlong. History, memetakan masa lalu.